Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? You're fine? Alhamdulillah. Welcome back with me with Mr. Hamim. Today we will learn tematik. Tematik kemarin kita sudah belajar banyak ya, yaitu pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup dan kemudian pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekarang kita ke pertumbuhan hewan. Sudah pasti ingat kan tentang ciri-ciri makhluk hidup? Sebut salah satunya adalah pertumbuhan atau makhluk hidup itu pasti tumbuh. Nah, teman-teman, ada yang punya kucing nggak di rumah? Ada nggak? Ada? Nah, coba deh teman-teman perhatikan. Kalian perhatikan kucing kalian. Ketika dia masih kecil, ukurannya seberapa? Ketika baru lahir, kecil banget ya. Kecil banget, bahkan bisa kita pegang dengan satu telapak tangan kita, ditaruh di telapak tangan. Tapi apakah selamanya segitu terus? Ternyata tidak. Ternyata dia makin lama makin besar. Ketika dia diberi makan dengan teratur, badannya sehat, maka dia akan makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Bahkan dalam ketika umurnya 1 tahun sudah menjadi kucing dewasa. Dia sudah besar, sudah tidak bisa lagi dipegang dengan satu tangan, tapi harus digendong, ya kan? Lalu yang berubah apa saja? Tentu yang berubah adalah tubuhnya makin besar. Terus yang kedua, makin berat. Yang ketiga, bulunya juga makin lebat dan tentunya halus dan lembut. Pasti lucu ya. Itu salah satu contoh pertumbuhan pada hewan. Tapi apakah kucing saja yang tumbuh ataukah hewan-hewan yang melahirkan saja yang tumbuh? Ternyata tidak. Teman-teman boleh banget nih ya sambil nonton videonya ini sambil membaca teks, sambil memegang bukunya sambil dibuka-buka. Coba teman-teman buka halaman 67. Ada contoh hewan lain. Apa itu? Iya betul, bebek ya. Apakah bebek pertumbuhannya sama seperti kucing? Sama? Oh mister, ada yang sama, tapi ada bedanya. Betul sekali. Oke, bedanya apa? Bedanya kalau kucing dia dari awalnya melahirkan, dia dengan cara melahirkan, sedangkan kalau bebek dia bertelur. Jadi fase pertumbuhannya diawali dari telur. Begitu ya. Nah, dari telur itu kemudian apa yang terjadi? Menetas, betul sekali. Telurnya menetas. Setelah menetas, apakah dia langsung jadi bebek dewasa langsung gede? Tidak dong, dia kan jadi bebek yang warnanya kuning. Pernah lihat ya teman-teman? Kuning dan imut kecil-kecil yang bisa ditaruh di telapak tangan kita. Itu adalah anak bebek. Diberi makan, makin gede, makin besar. Kemudian dia akan menjadi bebek yang lebih besar lagi dan akhirnya menjadi bebek dewasa yang badannya besar dan bisa bertelur juga. Begitu ya. Jadi pertumbuhannya hampir sama dengan kucing ya. Jadi ada makin besar juga, tubuhnya makin besar, makin lebat bulunya, beratnya juga makin besar. Tapi kalau bebek diawali dengan bertelur itu lagi ya. Nah, coba teman-teman sekarang Mister ingin teman-teman membaca halaman 67 ya. Coba Mister akan bantu teman-teman untuk membacanya. Mister juga pengen baca juga nih. Nih, Mister baca ya. Paman Nina memiliki sebuah peternakan bebek di kampung halaman. Bebek-bebek tersebut dikembangbiakan oleh paman. Bebek berkembang biak dengan bertelur. Bebek yang dapat bertelur adalah bebek yang sudah dewasa. Telur akan menetas dan keluarlah anak bebek. Anak bebek kemudian diberi makan dan dipelihara. Anak bebek pun mengalami pertumbuhan. Ukuran tubuhnya bertambah besar. Bulunya juga bertambah banyak. Bebek tersebut terus tumbuh hingga menjadi bebek dewasa dan dapat bertelur. Tuh kan benar tadi apa kata Mister bilang, yaitu awalnya dia bertelur, kemudian menetas, makin lama makin gede, makin besar, akhirnya menjadi bebek dewasa yang bisa bertelur. Coba denger, sekarang Mister minta ke teman-teman di teks halaman 67 itu, coba teman-teman cari kata yang berkaitan dengan pertumbuhan hewan. Apa aja? Coba
Mister kasih waktu sedikit ya untuk mencari, nanti kita akan temukan bersama-sama. Oke, yaitu yang berkaitan dengan pertumbuhan adalah apa? Ada yang sudah ketemu? Yes, yaitu pertama diawali dari telur akan menetas dan keluarlah bebek. Dari telur berubah menjadi bebek. Kemudian anak bebek kemudian diberi makan dan dipelihara. Nah, itu ya kan? Itu juga termasuk kalimat atau kata yang berkaitan dengan pertumbuhan. Lalu apa lagi? Anak bebek pun mengalami pertumbuhan. Itu juga. Ada lagi? Ukuran tubuhnya bertambah besar. Nah, itu juga. Tubuhnya bertambah besar, berarti berkaitan dengan pertumbuhan. Terus, bulunya juga bertambah banyak. Betul. Ada lagi? Yang terakhir yaitu bebek terus tumbuh hingga menjadi bebek dewasa dan dapat bertelur. Itu ya teman-teman, kata-kata yang berkaitan dengan pertumbuhan. Nanti coba teman-teman cari teks lain dan kemudian coba untuk mencari kata-kata yang berkaitan dengan pertumbuhan hewan ya. Oke, tapi sekarang simak videonya Mister dulu. Kita lanjut ke hewan lain. Hewan apa lagi Mister? Tadi sudah pertama kucing, hewan yang melahirkan kemudian bertelur. Perkembangannya seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke hewan yang berbeda lagi pertumbuhannya. Yaitu apa? Yaitu ikan. Ada yang tahu ikan pertumbuhannya bagaimana? Bagaimana? Kita sudah tahu ya kalau ikan itu melahirkan atau bertelur. Oke, kita ambil contoh ikan mas. Ya, ikan mas itu dia bertelur. Berarti pertumbuhannya diawali dari telur terlebih dahulu. Setelah dari telur, kemudian dia menetas. Apakah langsung jadi ikan yang besar? Tidak. Dia menjadi yang disebut dengan larva. Bentuknya kecil, teman-teman. Bahkan hampir tidak terlihat kalau kita tidak memperhatikan. Tapi karena jumlahnya banyak biasanya, maka bisa kita lihat. Lalu dari larva itu dia akan berubah menjadi ikan muda. Ikan muda ya, itu ikan bentuknya sudah seperti ikan ya, tapi ukurannya lebih kecil dan kemudian berubah lagi menjadi ikan dewasa. Itu dia. Nah, satu lagi nih teman-teman, Mister ingin tunjukkan hewan yang unik yang hampir mirip dengan ikan daur hidupnya. Tapi ada perbedaannya juga, yaitu katak. Itu ya, katak. Ada yang tahu? Atau ada yang pernah pegang? Atau mungkin ada yang pernah memelihara? Waduh, agak aneh ya kalau memelihara katak. Ya, katak biasanya ditemukan di sawah ya teman-teman. Dia biasanya bisa di sawah, bisa di sungai ya, di tempat-tempat yang banyak airnya. Kenapa kok begitu? Karena katak itu juga hampir mirip dengan ikan perkembangan hidupnya. Pertumbuhan hidupnya juga hampir mirip, yaitu diawali dengan telur. Nah, telurnya kecil-kecil teman-teman, hampir mirip seperti telur ikan, kecil dan biasanya banyak jumlahnya. Setelah menetas apakah langsung jadi katak? Ternyata tidak. Nah, ini letak keunikannya teman-teman. Katak itu ketika dia menetas, maka dia munculnya menjadi seekor berudu. Namanya berudu atau kita kenal dengan sebutan kecebong. Bentuknya seperti ikan loh teman-teman. Tidak punya kaki tapi bisa berenang. Justru bisa berenang seperti ikan, tapi nggak punya kaki, nggak bisa melompat seperti katak. Nah, disebutnya apa tadi? Berudu. Setelah berudu kemudian bertumbuh menjadi berudu berkaki. Betul sekali. Keluarlah kakinya tuh. Tapi bentuknya masih dalam wujud berudu atau kecebong. Ya, belum menjadi katak yang wujudnya seperti katak. Makin lama, kemudian menjadilah katak berekor. Wujudnya sudah seperti katak, teman-teman. Sudah seperti katak, sudah ada kakinya lengkap, ada 4 kakinya. Tapi dia masih memiliki ekor. Makin lama, makin besar, ekornya makin mengecil dan akhirnya hilang. Dan jadilah dia katak dewasa seperti yang sering kita lihat. Jadi pertama dimulai dari telur, kemudian berudu atau kecebong, kemudian berudu berkaki, katak yang ada ekornya, kemudian berulah dia menjadi katak dewasa. Ketika dewasa nanti dia bertelur dan begitulah seterusnya. Itu ya uniknya di situ karena pertumbuhannya, wujud dari masing-masing pertumbuhannya itu berbeda-beda teman-teman ya. Ternyata ada loh hewan seperti itu.
Nah, ada juga teman-teman yang wujud perubahannya, pertumbuhannya juga berbeda-beda. Nah, apa kira-kira? Yaitu nyamuk. Betul sekali. Nyamuk itu berbeda juga teman-teman. Ada yang tahu nyamuk kalau bertelur di mana? Di air ya. Apakah ketika dia bertelur kemudian menetas langsung jadi nyamuk yang bisa terbang? Oh, tidak. Dia akan menetas sebagai jentik-jentik dulu. Kecil-kecil, dia bisa berenang di air. Setelah dari jentik-jentik kemudian berubah menjadi pupa. Yang namanya pupa. Jadi pupa itu bentuknya tidak seperti nyamuk, teman-teman. Iya, dia pupa namanya. Oke, setelah itu barulah setelah jadi pupa berubah menjadi nyamuk dewasa yang bisa terbang. Nah, teman-teman, di situ halaman 86 ya, silakan dibuka. Nanti setelah ini ada teks yang berkaitan dengan pertumbuhan nyamuk dan daur hidup nyamuk. Nah, di teks itu masih banyak yang kosong, ada banyak kata-kata yang tidak lengkap, kalimat yang tidak lengkap. Nah, di bawahnya ada kata-katanya teman-teman. Bisa teman-teman coba untuk dikerjakan dan melengkapi. Tapi ini bukan PR ya. Akan lebih baik kalau teman-teman dicoba dulu mengerjakan. Nanti akan kita bahas bareng-bareng ketika sesi konfirmasi materi. Oke teman-teman, itu dulu untuk hari ini, yaitu tentang pertumbuhan hewan. Nanti kita ketemu di sesi konfirmasi materi ya. Oke, terima kasih and see you. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.